Astris, selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 808. Aku tidak ingin kau menyesali ini, Jasper berbicara. Celine mengulurkan tangan untuk melingkarkan lengannya di leher Jasper dan terkekeh. Apakah aku terlihat seperti seseorang yang akan menyesalinya? Apakah kalian berdua sudah bercerai? Jasper bertanya dengan nada serius. Celine tertawa. Mengapa? Bukankah perzinahan selalu lebih menggairahkan bagi kalian para pria? Setelah seluruh perjalanan selesai, Jasper kurang lebih sudah sadar. Dia menjawab, ini adalah masalah moral. Saya tidak tertarik melibatkan diri saya dengan pernikahan orang lain. Jangan khawatir tentang itu. Melihat betapa seriusnya penampilan Jasper, Celine menunjuk ke dompet yang dia lempar di samping tempat tidur dan berkata, buka resleting di luar dan kamu akan melihat kompartemen. Keluarkan apa yang ada di dalamnya. Jasper bangkit dan melakukan apa yang diperintahkan Celine. Ada secarik kertas yang sangat tipis di kompartemen dan Jasper terkejut ketika dia melihat ke atas untuk menemukan bahwa itu adalah perjanjian perceraian. Dia dan saya bercerai bulan lalu. Apakah Anda ingat mantan sekretaris saya yang selalu berselisih dengan Anda? Dia adalah salah satu orang yang dia kirim untuk mengawasiku. Jika bukan karena perceraian, bagaimana mungkin dia tidak bergegas mencari saya ketika saya menyingkirkannya? Celine duduk di tempat tidur dengan tenang. Hanya saja kami berdua berasal dari keluarga besar dan demi kepentingan keluarga kami dan martabatnya, kami tidak dapat mempublikasikan perceraian kami. Celine kemudian mencibir, dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia mengambil setiap sen dari modal yang saya tabung selama 7 tahun terakhir. Jasper memandang Celine dan bertanya, apakah boleh bercerai secara rahasia jika ini adalah persatuan antar keluarga? Apa yang salah dengan itu? Celine menjadi lebih tenang seolah-olah dia sedang membicarakan orang lain. Tidak pernah ada perasaan di antara kami sepanjang hubungan dan kami hanya suami dan istri dalam nama. Dia menikahiku karena statusku dan memiliki boneka lain yang bisa dia kendalikan. Saya hanya setuju demi keluarga saya. Ayah saya meninggalkan saya 15% dari saham keluarga sebelum dia meninggal, tetapi Wharton mengambil itu juga. Yang tersisa hanyalah aku sebagai pribadi sementara dia sudah mengambil semua yang dia inginkan. Saat itu, seseorang mengetuk pintu kamar. Meskipun telah mengendalikan emosinya, ketukan yang agak terburu-buru mengungkapkan kemarahan dan frustrasinya. Jasper sedikit mengernyit, berasumsi bahwa itu adalah staf hotel bodoh yang mengetuk pintu. Celine, bagaimanapun, tahu persis siapa pria itu, jadi ketika Jasper bangun untuk membuka pintu, dia mengulurkan tangan dan menarik Jasper ke atasnya. Tubuh pria dan wanita dibangun dengan sangat berbeda, sampai-sampai mereka mungkin juga dua spesies yang berbeda. Yang Jasper rasakan saat itu hanyalah sesuatu yang lembut dan montok di bawahnya. Aroma yang tak terlukiskan menyelimuti tubuhnya dengan sentuhan yang mengejutkan. Pada saat yang sama, Celine membuka mulutnya dan mendesah lembut feminin. Desahannya melewati pintu kamar dan melayang ke telinga Wharton dengan jelas saat dia berdiri di luar. Tangan Wharton membeku di udara saat dia bersiap untuk mengetuk lagi. Perlahan, dia mengepalkan jari-jarinya dan mengepalkannya. Dia tidak mengetuk lagi. Di dalam ruangan, Celine memberitahu Jasper secara langsung dan terus terang, dia yang di luar. Dia tahu kita di sini. Jasper tidak sepenuhnya sadar dari kabut sisa alkohol dan dia mulai merenungkan bagaimana dia harus menghadapi situasi rumit ini. Syukurlah Celine menjadi korban pernikahan ini dan mereka sudah bercerai. Jasper tidak lagi memiliki beban psikologis dan yang dia pikirkan sekarang hanyalah bagaimana. Bab 809. Mendukung Celine melalui ini. Apakah kamu takut? Tatapan Celine membakar Jasper saat dia tiba-tiba tersenyum. Jasper tidak menjawab, memilih untuk mengangkat tangannya dan menarik lengan Celine dari lehernya. Kemudian, dia bangkit dan membuka pintu.
Tindakan itu membuat hati Celine terguncang. Sementara dia berniat untuk membalas dendam dan mengejutkan Wharton, dia tidak menyangka Jasper akan menghadapi Wharton saat ini. Dia terlalu menyadari karakter celaka sebenarnya yang disembunyikan Wharton di bawah fasadnya yang sopan. Jasper belum menjadi lawan Wharton. Ketika pintu terbuka, Wharton bertemu dengan Jasper dan Celine yang tampak tenang yang bergegas mendekat. "Apakah istriku sesuai dengan seleramu?" Wharton menatap Jasper dan bertanya dengan tenang. Jasper agak terkesan saat pertama kali melihat Wharton. Baik itu penampilan pria atau auranya, Wharton jelas merupakan karakter yang luar biasa di antara pria sekalibernya. Orang-orang seperti dia harus memiliki generasi bangsawan sebelum mereka, karena mereka tidak akan menjadi seperti ini jika tidak. "Dari apa yang saya mengerti, Anda sudah bercerai," jawab Jasper. Saat dia berbicara, Jasper dengan sengaja mengambil langkah ke samping untuk berdiri di depan Celine dengan protektif. Itu adalah detail yang ditangkap Celine dan Wharton. Ekspresi Wharton tetap tidak terpengaruh saat tatapannya beralih ke Celine. "Jadi kamu berani melawanku tetapi kamu tidak berani mengakui bahwa kamu melakukannya." Wajah Celine muncul dari belakang Jasper saat dia menjawab dengan malas, "Maukah kamu berhenti bertingkah seolah-olah kamu telah memergokiku berselingkuh? Kami tidak berhubungan lagi, Sir Wharton." "Pak." Jasper benar-benar menangkap informasi yang dibocorkan Celine dengan kata-katanya. "Ini adalah masyarakat modern, jadi orang biasa tidak mungkin disebut tuan." Gelar ini dengan demikian mengungkap identitas Wharton. Dia berasal dari keluarga bangsawan, yang dianugerahkan oleh keluarga kerajaan. Meskipun ini adalah masyarakat modern dan dianugerahkan oleh keluarga kerajaan tidak tiba-tiba memberi seseorang lebih banyak kekuatan, itu cukup simbolis yang menunjukkan bahwa pria ini membawa garis keturunan kerajaan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dan tidak akan ditiru oleh orang lain. Wharton memelototi Celine dan berbicara dengan dingin, "Kami sudah sepakat bahwa sementara kami bercerai, itu tidak akan dipublikasikan dan Anda harus mempertahankan status pernikahan kami di depan umum. Anda tidak akan menodai nama saya, namun apa yang telah Anda lakukan? Memeriksa ke kamar hotel dengan pria lain. Anda memprovokasi saya, dan lebih jauh lagi, seluruh keluarga Welling. Apakah aku membuat janji seperti itu?" Celine bertanya dengan rasa ingin tahu. Sambil terkekeh, dia menjawab kepada Wharton, "Jangan pernah percaya kata-kata wanita, karena berbohong datang secara alami pada wanita. Jangan bilang konsep yang sederhana dan mudah seperti itu asing bagi Anda, Sir Wharton." Wharton tiba-tiba tersenyum. "Bagus, sangat bagus. Anda akhirnya membuat saya terkesan." Celine menjawab dengan tenang, "Aku membuatmu terkesan. Ini memalukan bahwa saya sudah melihat melalui Anda. Anda ingin berbicara tentang janji. Tentu, lalu bagaimana dengan Anda? Anda bahkan tidak akan meninggalkan sekretaris saya sendirian dan Anda membuatnya mengawasi saya untuk Anda. Anda benar-benar telah mewarisi gaya kemerosotan dari apa yang Anda sebut bangsawan, Sir Wharton." Kemarahan melintas di wajah Wharton yang adil dan bersih karena penghinaan. Dia menoleh ke Jasper dan berbicara dengan dingin, "Aku tidak peduli siapa kamu baginya, aku juga tidak peduli apa yang terjadi di antara kalian berdua. Yang perlu kamu ingat adalah mulai saat ini, kamu akan menjadi musuh yang harus aku singkirkan. Aku tidak pernah kekurangan musuh sebelumnya, jadi apa lagi?" Jasper berbicara dengan tenang. Bab 810. "Baiklah kalau begitu. Setidaknya Celine tidak mengecewakan saya dalam hal ini. Dia tidak menemukan sampah yang sama sekali tidak berguna. Tapi jangan lupa bahwa Anda telah memprovokasi musuh yang tidak mampu Anda provokasi. Tidak peduli apa latar belakang keluarga Anda tidak memiliki hak untuk pamer di depan saya. Kekuatanku jauh di luar imajinasimu." Wharton memelototi Celine dan Jasper dengan dingin saat dia berbicara dengan nada dingin, "Nikmati hari-harimu, karena tidak akan banyak yang tersisa." Dengan itu,
Wharton kemudian berbalik dan pergi tanpa melihat ke belakang. Tunggu. Jasper tiba-tiba menghentikan Wharton. Wharton berhenti berjalan. Dia tidak berbalik, tetapi dia juga tidak pergi. Hanya masalah waktu sebelum hal-hal yang bukan milikmu diambil. Itulah yang harus saya katakan, kata Jasper dengan tenang. Wharton akhirnya berbalik dan mengejek Jasper seolah mengejek betapa bodohnya pria itu. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Jasper tidak berbicara lagi dan melihat Wharton menghilang di ujung koridor. Jasper kembali ke kamar dan mengambil pakaiannya. Apakah kau akan pergi? Selene bertanya. Ikut denganku, aku akan memberimu kamar di hotel tempatku menginap, Jasper berbicara. Wharton sudah tahu bahwa kamu akan tinggal di sini, jadi tidak ada yang bisa mengatakan apa yang akan dia lakukan. Untuk jaga-jaga, lebih aman jika Anda mengikuti saran saya, kata Jasper. Selene terkekeh dan berkata, dia tidak akan berani melakukan apapun padaku. Itu cerita yang berbeda. Jasper menggelengkan kepalanya. Selene bangkit dan meraih dompetnya, menjawab, baiklah. Seperti yang Anda katakan, kalau begitu. Keduanya berjalan keluar kamar dan segera meninggalkan Four Seasons Hotel. Saat mereka pergi, Wharton juga menerima pemberitahuan di kamarnya di lantai yang sama. Pergi dulu. Saya ingin melihat seberapa jauh Anda bisa berlari. Wharton melepaskan fasadnya di kamarnya, dan ekspresinya berubah menyedihkan, mengerikan, gelap, dan penuh badai. Dia mengambil asbak mahal dari meja dan melemparkannya dengan kasar ke televisi. Terengah-engah, pria itu mengeluarkan raungan kebinatangan. Tidak ada pria yang akan membiarkan ditipu, Selene. Anda jalang. Tunggu saja. Setelah melampiaskan semuanya, Wharton mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Suasana hati Wharton diatur begitu panggilan tersambung. Charlie, aku butuh semua informasi yang kamu miliki tentang pria yang pernah berhubungan intim dengan Selene. Dan minta seseorang membawakan event itu padaku. Aku punya pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Kembali ke DoubleTree by Hilton Hotel, Jack dan yang lainnya belum kembali dari perayaan mereka ketika Jasper memesan kamar untuk Selene. Selene duduk di sofa kamar dengan tenang dan patuh saat dia melihat Jasper berjalan menuju pintu. Istirahatlah. Kami sudah terlalu banyak minum hari ini jadi saya sedikit lelah. Kami akan berbicara lebih banyak besok. Jasper berbicara saat dia berdiri di pintu. Selene menatap Jasper dengan saksama dan berkata, kita akan mengobrol di bak mandi sekarang jika bukan karena Wharton, kan? Jasper terkekeh tapi tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengucapkan selamat malam padanya. Pintu tertutup pelan dan Selene menghela nafas. Dia meletakkan dagunya di lututnya yang terangkat ke dadanya, tatapannya terlihat sedikit hilang. Keesokan paginya ketika Jasper bangun, semua jejak alkohol dari tadi malam telah hilang dan pikiran Jasper bisa lebih jernih. Pada saat itulah dia mengetahui Selene telah keluar dari kamarnya 1 jam yang lalu. Saya kembali menyerahkan posisi saya. Jangan khawatirkan aku, pengecut. Jasper melihat pesan itu dan terkekeh. Selene masih sama seperti biasanya dan sepertinya tidak ada yang bisa mengubah kepribadiannya yang unik dan tak ada bandingannya. Menjaga teleponnya, Jasper membuka pintunya hanya untuk mengetuk tepat ke Henry. Apa-apaan ini? Kamu menghilang selama sehari dan kembali pagi-pagi untuk membunuhku. Jasper menyatakan dengan tidak senang. Henry memasang ekspresi serius di wajahnya saat dia menyodorkan pamflet ke wajah Jasper. Lihatlah, apa pendapat Anda tentang pesawat yang saya pilih ini?